Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Kesempatan yang berbahagia ini saya rindu membagikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk mempelajari satu bagian firman Tuhan dalam Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Saya bacakan Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini terjadi di waktu Yesus bersama murid-muridnya sedang menyeberang danau terbesar di Israel yang berada di dataran tinggi Golan. Danau terbesar di Israel ini itu disebut dengan beberapa nama. Ada yang menyebut dengan sebutan Danau Genesaret, ada yang menyebut dengan sebutan Danau Kineret, ada yang menyebut dengan sebutan The Galilee of Sea, Danau Galilea. Dan danau ini, saudara, adalah danau terbesar yang saya beritahu tadi Israel. Kalau panjangnya danau ini sekitar 21 km dan lebarnya itu sekitar 12 km. Kedalaman danau ini itu sekitar 43 meter, cukup dalam ya. Makanya danau ini bisa seperti lautan yang cukup luas. Apalagi kalau terjadi badai angin topan dan gelombangnya pasti sangat besar saudara. Dan peristiwa ini terjadi di danau itu ketika Yesus dan sekelompok muridnya sedang menyeberang danau menuju ke daerah Gerasa, wilayah Gerasa. Sebenarnya ada jalan darat, tidak harus melewati danau itu. Tetapi yang mengherankan kenapa Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberangi danau tersebut Yang pasti ada tujuannya Pasti Tuhan Yesus punya rencana bagi murid-muridnya. Jadi bersama Tuhan Yesus tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Jadi setiap kali Yesus menyuruh melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini saya beri judul menikmati hidup di tengah gelombang. Menikmati hidup di tengah gelombang atau menikmati hidup di tengah badai. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah mungkin ada orang bisa menikmati kehidupan di tengah gelombang atau tengah badai?
Ya, sulit, saudara. Kalau saya dan saudara bisa menikmati kehidupan di tengah-tengah gelombang. Nah, bicara tentang gelombang ini bisa diartikan tentang masalah, ya, tentang beragam pergumulan yang kita hadapi yang diidentikan seperti gelombang, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, 3 tahun lalu, ya, pada waktu Idul Fitri, ya, gereja memberi saya dan istri cuti. Ya. Seminggu kami mengadakan cuti di Pulau Dewata, Pulau Bali. Ya. Saya sebelumnya memang belum pernah ke Pulau Bali. Kalau istri sudah berkali-kali, ya, ke Pulau Bali. Ya. Dan saya hanya mendengar dari orang saja tentang Pulau Bali. Jadi pada bulan atau pada hari raya Idul Fitri 3 tahun lalu sebelum corona itu, saya melewatkan liburan atau cuti bersama dengan istri. Nah, gereja memberi cuti kepada kami untuk menikmati liburan di Pulau Dewata. Nah, selama 1 minggu saya berkunjung dengan istri itu di beberapa tempat wisata yang ada di Pulau Dewata. Ya. Selama seminggu full itu, ya, kami menikmati objek-objek wisata yang ada di sana. Ya. Dan suatu hari, mungkin itu hari yang keempat, saya itu dan istri pergi di satu pantai yang ombaknya cukup besar. Ya. Di situ saya melihat ada turis-turis asing dan turis-turis lokal yang pandai berselancar. Jadi mereka berselancar di tengah-tengah ombak yang cukup besar. Bagi saya itu sesuatu yang sulit, ya, karena saya tidak tahu berselancar. Ya. Kalau berenang saya bisa. Ya. Saya melihat para peselancar ini mereka begitu menikmati ombak yang cukup besar, ya, yang bergulung-gulung datang, dan mereka justru sangat menyenangi ketika muncul ombak yang besar. Mereka langsung meluncur di papan selancar itu dan masuk ke tengah gelombang yang cukup besar yang menggulung. Tiba-tiba mereka keluar dengan sukacita, saudara. Ya. Jadi mereka menikmati kehidupan menikmati indahnya gelombang yang bagi saya itu menakutkan sekali. Tapi bagi para peselancar itu bukan hal yang menakutkan. Ya. Justru mereka menikmati gelombang yang cukup besar. Semakin hebat gelombang itu, dan ketika mereka keluar dari ombak itu, mereka semakin mahir saya melihatnya. Jadi ombak itu membuat mereka semakin mahir berselancar. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, saya memberitahu kalau gelombang ini atau ombak ini bisa dikaitkan, dihubungkan dengan masalah kehidupan saya dan saudara. Ya. Bagaimana kalau kita membandingkan para peselancar ini dengan kehidupan kita di saat kita sedang menghadapi gelombang persoalan yang datang silih berganti di saat kita siap maupun tidak kita siap. Ya. Dan ada banyak orang yang lari dari gelombang kehidupan. Ada banyak orang yang takut saat gelombang itu menerpah kehidupan mereka. Ya. Ada banyak orang yang bersungut-sungut dan tidak menerima gelombang atau ombak kehidupan yang menerpa kehidupan mereka. Ya. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dari kisah yang ditulis oleh 3 Injil ini, yaitu Matius, Markus, Lukas, bagaimana Tuhan Yesus bersama rombongan murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea itu, dan tiba-tiba mereka diterpa oleh badai dan gelombang yang cukup besar. Ya. Apa yang kita amati dengan
keadaan murid-murid pada waktu mereka sedang dihantam oleh badai dan gelombang yang cukup besar. Ya. Saudara bisa melihat respon mereka. Ya. Mereka tidak bisa menikmati dan tidak bisa menerima keadaan yang terjadi. Ya. Ketika taufan sedang melanda perahu dan ombak itu mulai memukul perahu mereka, ya, menyembur masuk ke dalam perahu mereka, dan akhirnya air itu mulai memenuhi perahu mereka. Tapi yang mengherankan, mereka mengamati di saat mereka sedang dalam keadaan ketakutan yang luar biasa, justru mereka heran dengan sosok pribadi yang sedang tidur di buritan perahu yang mereka tumpangi, ya, yaitu Yesus. Ya. Mungkin saudara akan bertanya, apakah Yesus tidak merasa kalau air telah membasahi tubuhnya di saat air mulai masuk ke dalam perahu dan dia tetap tidur? Ya, saya yakin Yesus mulai terasa, dan Yesus tahu kalau air itu sedang menyembur masuk ke dalam perahu. Tapi yang mengherankan, Yesus tetap tenang dan menikmati gelombang yang sedang menerpa perahu yang mereka tumpangi. Nah, berbeda dengan respon para murid-muridnya, ya. Mereka sangat ketakutan, dan dalam keadaan ketakutan itu mereka akhirnya membangunkan Yesus, ya. Dan herannya saudara perhatikan kata-kata mereka, ya. Pada waktu mereka membangunkan Yesus, mereka berkata, "Guru, ya, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, saudara, kenapa murid-muridnya ini berbicara seperti itu? Ya. Mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ya. Jadi perkataan mereka ini sebenarnya itu bernada menyalahkan, ya. Menyalahkan Tuhan. Masa Tuhan gak peduli kalau kita ini tenggelam di sini, ya, kalau kita mati binasa di Danau Galilea ini, ya. Jadi itulah respon para murid-murid, ya, pada waktu itu, ya. Mereka sedang dalam ketakutan, dan dalam keadaan ketakutan itu justru mereka berkata-kata kepada Yesus dengan perkataan yang tidak patut, ya. Mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Itu perkataan yang menyalahkan sebenarnya. Ya. Apakah Yesus tidak peduli dengan mereka? Yesus peduli. Yesus ada bersama-sama mereka. Ya. Tapi di dalam keadaan ketakutan itu yang membuat mereka itu justru, ya, menyalahkan Tuhan yang sedang tidur di buritan perahu mereka. Nah, memang saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, beda ya responnya Yesus dengan para murid-muridnya, ya. Yesus bisa menikmati gelombang yang sedang menerpa perahu yang dia tumpangi, sedangkan para murid-muridnya dilanda ketakutan yang luar biasa, dan mereka akhirnya berteriak menyalahkan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, memang ketakutan itu bisa membuat kita, ya, melihat sebuah masalah yang kecil itu menjadi besar, ya. Jadi ketika kita mengalami ketakutan, ya, kita bisa melihat sesuatu yang kecil itu bisa menjadi besar, ya. Sebenarnya masalah sepele, tapi akhirnya menjadi besar, ya. Coba saudara perhatikan, ya, mereka menyalahkan Yesus, kan? Hanya dengan keadaan seperti itu mereka akhirnya menyalahkan Yesus, ya. Jadi ketika kita menghadapi badai, gelombang, persoalan hidup, kecenderungan kita itu menyalahkan satu dengan yang lain, ya. Bahkan menyalahkan Tuhan, ya. Seperti istrinya Ayub, ya, saudara melihat dalam kitab Ayub, pada waktu anak-anaknya 10 meninggal dunia, harta mereka habis dirampok, dan Ayub sendiri terkena penyakit barah, ya. Kemudian istri Ayub berkata, "Ayub, masih bertahankah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah ia." Ya. Jadi istrinya menyuruh Ayub untuk menyalahkan Tuhan dan mengutuki Tuhan dengan badai gelombang yang melanda keluarga mereka, ya. Nah, itulah kehidupan manusia pada umumnya, ya. Manusia lebih terkagum
dengan badai kehidupan, lebih terfokus kepada badai kehidupan, ya. Sedangkan Yesus tidak terfokus, tidak terpengaruh dengan badai gelombang yang sedang menerpa perahu di mana dia sedang menikmati istirahat di dalam perahu. Ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi ketakutan kita itu bisa membuat kita melihat masalah kecil bisa menjadi besar. Ya. Akhirnya persoalan kecil itu bisa melebar. Ya. Karena kita menuduh dan menyalahkan satu dengan yang lain. Ya. Dan demikian juga ketakutan itu ternyata bisa membuat kita bertingkah laku berlebihan. Ya. Jadi ketika kita sedang dalam keadaan ketakutan di tengah masalah, itu bisa membuat kita berperilaku aneh. Ya. Saya beritahu tadi, kita bertindak atau bertingkah laku secara berlebihan. Ya. Saudara bisa menilai diri sendiri ya ketika saudara sedang dalam keadaan takut. Ya. Ada hal-hal yang saudara lakukan itu secara berlebihan. Ya. Padahal belum tentu apa yang kita takutkan itu yang menimpa kita. Ya. Kita akhirnya bertingkah laku yang berlebihan. Sekali lagi saudaraku, Yesus tidak terkagum dengan badai yang sedang menerpa kehidupan, gelombang yang sedang menerpa perahu di mana dia tidur di situ. Ya. Tetapi murid-muridnya justru terprovokasi, terpengaruh, ya, dengan badai gelombang yang sedang mengamuk pada waktu itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhirnya saudara memperhatikan, ya. Yesus bangun. Ya. Yesus bangun bukan karena badai itu, ya, tapi karena melihat iman mereka. Saudara lihat Yesus berkata, ya, kepada badai itu, diam, tenang. Nah, kemudian Yesus berkata, ya, di manakah iman? Ya. Mengapa kamu tidak percaya? Ya. Saudara lihat di sini ya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya. Yesus ada dengan mereka. Ya. Yesus bersama-sama dengan mereka. Mereka lebih melihat situasi yang terjadi. Mereka tidak sadar kalau yang bersama-sama dengan mereka itu Yesus. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melihat keadaan murid-murid ini, saya kira hampir sama dengan kita pada umumnya. Ya. Ketika gelombang persoalan terjadi melanda kehidupan kita, ya, kita lebih terpengaruh dengan badai kehidupan yang sedang mengamuk dalam kehidupan kita. Ya. Kita lebih terpesona dengan badai itu. Ya. Dan iman kita tidak berfungsi terhadap Yesus. Kita tidak mempercayai Yesus. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau beri penjelasan yang lebih jelas. Ya. Bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang akan membunuh kita. Tidak ada masalah yang akan membinasakan saya dan saudara. Ya. Kalau perkataan murid-muridnya kepada Yesus, ya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya. Badai kehidupan yang kita alami setiap saat itu tidak akan membinasakan saya dan saudara. Justru iman kita lah yang akan membinasakan kita. Ya. Saudara bisa bayangkan, ada banyak orang yang bunuh diri, ya, mengakhiri hidupnya ketika ada persoalan
atau badai hidup melanda kehidupannya, dia akhirnya bunuh diri. Ya. Bukan karena masalah itu yang membinasakan dia, yang membunuh diri, membuat dia bunuh diri. Tapi karena imannya lah yang membuat dia mengakhiri kehidupannya. Renungkan sekali lagi, tidak ada masalah apapun dalam dunia ini yang akan membinasakan saya dan saudara. Justru yang akan membinasakan kita adalah iman kita. Ya. Jadi seberapa besar iman kita, itulah yang akan membuat kita tetap hidup di tengah-tengah badai kehidupan. Iman kita itulah yang akan membuat kita menikmati gelombang kehidupan. Ya. Semakin besar iman kita akan membuat kita menikmati gelombang kehidupan seperti seorang peselancar yang saya beritahu pada bagian awal tadi. Ya. Jadi sekali lagi tidak ada masalah yang akan membinasakan saya dan saudara. Masalah apapun dalam dunia ini tidak akan membinasakan saya dan saudara. Tapi justru yang membuat kita binasa adalah iman kita. Ada banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena imannya kepada Tuhan Yesus itu tidak ada. Dia tidak percaya kepada Yesus secara sungguh-sungguh. Ada banyak orang yang frustrasi, yang depresi, ya, stres. Itu bukan karena masalah yang mereka hadapi, tetapi karena imannya kepada Kristus. Itulah yang membuat dia mengalami hal seperti itu. Saudara bisa melihat kepada diri saya dan saudara saat ini. Apa yang sedang kita alami saat ini? Apakah saat ini saudara dan saya sedang dilanda dengan ketakutan karena masalah yang menimpa kita? Garis bawahi sekali lagi. Masalahmu tidak akan membinasakan engkau. Jangan seperti murid-murid yang pada waktu itu berteriak-teriak, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Sekali lagi, badai persoalan sebesar apapun tidak akan membinasakan engkau kalau engkau tetap memiliki keyakinan bahwa Yesus ada bersama-sama denganmu. Dan bersama Yesus engkau akan cakap menghadapi semuanya. Seperti kata Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Iman kita kepada Kristus yang akan membuat kita kuat. Iman itulah yang tidak akan membinasakan kita. Tapi ada banyak orang di sekeliling kita yang binasa karena dia tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus berkata, "Aku akan menyertai sampai kesudahan zaman." Yesus yang disebut dengan Immanuel, Dia menyertai kita. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tetapi ketika masalah melanda saya dan saudara, gelombang persoalan hidup melanda saya dan saudara, akhirnya kita tidak menyadari akan adanya pribadi Yesus Kristus yang sesungguhnya selalu bersama-sama dengan kita setiap hari. Kita tidak bisa melihat Dia dengan mata jasmani kita. Tapi iman kita lah, keyakinan kita lah, yang iman kita yang teguh, yang akan membuat kita itu bertahan dan tidak dibinasakan oleh masalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang perlu kita renungkan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang kedua kita memperhatikan, ya, memang hidup ini itu, ya, kadang baik, kadang tidak baik. Ya. Jadi jangan berpikir kalau kita hidup dalam dunia ini akan selamanya mulus-mulus. Ya. Kalau semuanya mulus, itu berarti kita akan mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi dengan adanya badai persoalan yang datang secara silih berganti, ya, justru disitulah kita bisa belajar tentang makna kehidupan. Ya. Bagian yang kedua, saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh
Pengkhotbah pasal 7 ayat 14 ya. Tentang kehidupan kita di tengah, bagaimana kita menikmati kehidupan di tengah gelombang ya. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-14 berkata demikian. Pada hari mujur bergembiralah. Ya. Sekali lagi, pada hari mujur bergembiralah. Ya. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Ya. Jadi hari malang atau hari-hari buruk yang kita alami, ya, hari-hari yang penuh dengan problem yang kita alami pun dijadikan oleh Allah. Ya. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Jadi sekali lagi, supaya manusia tidak dapat menemukan ya, yang namanya masa depan, ya sesuatu, menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Jadi artinya saudara, kalau segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu mulus-mulus ya, kita akhirnya bisa memprediksi, oh hidup saya ke depan itu pasti seperti ini ya. Tetapi karena kita berjalan dalam kehidupan setiap hari dengan berbagai macam gelombang kehidupan ya, yang tidak menentu dalam kehidupan kita, itu memperlihatkan kepada kita bahwa sesungguhnya ya, kita ini manusia ciptaan Tuhan dan bukan Tuhan. Ya. Dengan keadaan ini kita bisa belajar tentang kehidupan yang perlu bergantung kepada Tuhan. Ya. Makanya saudara perhatikan ya, apa yang dikatakan oleh pengkhotbah pasal 7 ya. Pada hari mujur ketika engkau mengalami hal-hal yang baik, hari-hari yang baik, katanya nikmati hari baik itu dengan sukacita. Bergembiralah kalau engkau sedang mengalami hari yang baik ya. Tetapi kalau engkau sedang mengalami hari yang malang ya, sedang dalam persoalan, sedang dalam pergumulan berat, sedang ada badai dalam hidupmu, kata pengkhotbah, nikmatilah saudara. Mari belajar menikmati seperti si peselancar, seorang peselancar yang bisa menikmati gelombang yang cukup besar. Ombak yang datang yang cukup besar, dia begitu menikmati. Ya. Dan saudara tahu, gelombang itu memberikan pengalaman istimewa, memberikan pengalaman yang berharga bagi seorang peselancar. Dalam kaitannya dengan kehidupan kita. Ya. Gelombang kehidupan yang datang dalam kehidupan kita, ya, nikmati saudara, ya. Karena di dalam gelombang kehidupan itu, di hari-hari malang yang kita alami, hari-hari yang penuh dengan persoalan itu, ya, kita bisa memetik pengalaman yang berharga di hari-hari malang. Jadi, ingat, ya, petiklah pengalaman berharga di hari malang yang sedang saya dan saudara alami saat ini. Ya. Jika engkau sedang mengalami hari mujur, bergembiralah. Tetapi jika engkau mengalami gelombang, jangan stres. Jangan sampai depresi. Jangan sampai ketakutan itu menguasai saya dan saudara. Karena saya beritahu tadi, ketika kita sedang dalam ketakutan, saudara, masalah kecil kita bisa menjadikan besar, melihat menjadi besar. Ya. Ada masalah kecil di balik masalah itu kita bisa melihat itu justru menjadi besar. Dan yang kedua, ketakutan itu akan membuat kita bertindak atau bertingkah laku berlebihan. Ya. Menjadi berlebihan. Ya. Sebenarnya kita bukan pribadi seperti yang adanya pada waktu terjadi ada masalah. Ya. Tapi ketika kita sedang dipengaruhi oleh masalah, kita akan bertingkah laku yang aneh. Ya. Ya. Kita akhirnya bukan menjadi diri kita sendiri lagi. Ya. Tetapi ada pribadi yang lain dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang pemarah, emosional. Ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi, ketika terjadi hari malang, sekali lagi, ketika kita mengalami hari mujur, berbahagialah, bergembiralah, nikmati dengan sukacita. Tetapi ketika kita mengalami gelombang kehidupan
jangan stres, tapi nikmatilah. Petiklah pelajaran berharga, pengalaman berharga. Ya, yang kau akan dapat di tengah gelombang kehidupan. Seperti seorang peselancar, justru dia semakin pintar, dia semakin pandai, dia semakin naik level kehebatannya, kepandaiannya berselancar ketika dia bisa melewati gelombang kehidupan itu. Ya, makanya Rasul Paulus berkata, aku tahu dalam Filipi pasal yang keempat, ayat 10. Aku tahu apa itu kelaparan. Aku tahu apa itu ya kelimpahan. Ya. Dalam segala hal ya dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Jadi Paulus memetik pengalaman-pengalaman berharga di saat dia sedang mengalami keadaan kesusahan. Dia sedang mengalami persoalan-persoalan hidup yang amat berat. Dan dia mengambil pengalaman-pengalaman berharga di situ. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya. Sekali lagi, ya. Mari belajar melihat gelombang kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita dari kacamata Tuhan Yesus. Yesus tidak membanggakan gelombang yang terjadi. Yesus tidak terpengaruh dengan gelombang yang terjadi. Yesus bisa tidur di tengah-tengah badai yang sedang terjadi. Ya, gelombang air yang sedang masuk ke dalam perahunya. Ya. Tetapi ada banyak orang tidak bisa menikmati tidur nyenyak di saat badai sedang menyerang kehidupannya. Ya. Justru membuat dia frustrasi dan tidak bisa tenang. Ya. Tidak bisa damai. Ya. Walaupun tempat tidurnya itu spring bed yang cukup mahal, empuk, tapi tidak bisa membuat dia nyaman waktu beristirahat. Saya kalau waktunya istirahat, walaupun saya tidur di bangku yang agak keras, saya bisa tidur dengan nyenyak. Karena saya pikir ada Tuhan Yesus dalam kehidupan saya, dia menyertai saya, dia tidak biarkan saya. Ya. Dia ada bersama-sama dengan saya, dia tahu apa yang sedang saya alami. Dan yang saya pasti tahu, dia akan menenangkan badai kehidupan. Dia akan mendiamkan badai kehidupan yang saya alami. Tidak mungkin badai kehidupan itu membinasakan saya. Tapi kalau saya terpengaruh dengan badai kehidupan, dengan persoalan, justru saya akan berkata kalau masalah itu atau badai itu akan membinasakan saya. Tidak, saudara. Sekali lagi, tidak ada masalah yang akan membunuh, yang membinasakan saya, saudara. Tapi iman kita lah yang kurang, iman kita yang lemah, iman kita yang keropos, yang justru akan membuat kita binasa. Ya. Dan yang kedua, nikmatilah kehidupan di tengah badai, seperti kata pengkhotbah. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi kepada hari malang, ya jangan stres, nikmatilah hari malang itu. Dan ambillah pelajaran berharga, pengalaman berharga di balik gelombang kehidupan yang sedang melanda kehidupan saya dan saudara. Ya. Biarlah firman Tuhan memberkati saya dan saudara. Tetap semangat mengikut Tuhan Yesus. Jangan sampai masalah itu membuat saya dan saudara undur dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, marah dengan Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Ya. Tetaplah bersemangat. Mari pakai prinsip Rasul Paulus, ya, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.